Assalamualaikum anak-anakku semua. Selamat pagi. Semoga kalian selalu diberi kesehatan ya. Hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang pecahan. Sampai dulu di kelas 3 sudah dijelaskan materi pecahan. Hari ini Ustazah ingin mengingatkan kembali ke sampean agar sampean dari lupa menjadi ingat kembali nggih. Oke, pecahan A per B. Di sini sudah punya bentuk seperti ini, dibaca A per B. A di sini sebagai pembilang, A di atas sebagai pembilang, dan B di bawah sebagai penyebutnya. Bagaimanakah caranya sampean agar ingat agar mudah mengingat? Bagaimana caranya? Lihat di sini. Ustazah punya huruf B dan Ustazah punya huruf Y. B huruf abjadnya lebih dulu daripada Y. Jadi di sini A sebagai pembilang, A itu di atas, B di atas dan Y di bawah. Jadi pembilang di atas dan penyebut di bawah. Contoh berikutnya. Nah, di sini Ustazah punya contoh, punya gambar di sini. Di sini ada pecahan 1/2. Apabila Ustazah gambar seperti ini ya. Di sini cara menggambarnya adalah 1 adalah bagian yang diarsir dan 2 adalah bagian keseluruhan. Di sini Ustazah punya 2 bagian, 1, 2. Jadi yang diarsir ini adalah atau angka yang ditanyakan adalah 1 dan 2 adalah keseluruhan. Penyebut itu sebagai keseluruhan. Jadi 1/2 keseluruhan. Contoh berikutnya. Nah, di sini Ustazah punya gambar lagi. Gimana ya cara menuliskannya? Di sini Ustazah punya gambar. Di sini ada berapa arsiran ya? Ustazah tanya yang diarsir, bagian yang diarsir. Di sini ada berapa arsiran ya? Ada 2. Berarti di sini Ustazah punya 2 per penyebut tadi adalah keseluruhan. Ada berapa bagian seluruhnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian. Selanjutnya Ustazah punya pizza di sini. Yang diarsir ada berapa bagian ya? Ada 1, 2, 3. Berarti 3 per keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 keseluruhan bagian. Diingat-ingat, pembilang itu sebagai yang ditanyakan dan penyebut itu sebagai seluruh bagiannya ini, ya. Nah, contoh lain lagi. Di sini Ustazah punya. Biasanya di matematika tuh soalnya bervariasi ya, Mbak. Jadi Ustazah punya soalnya seperti ini. Berapakah bagian yang diarsir? Ustazah tanyanya yang diarsir. Ada berapakah yang diarsir? Yang ditanya ada 1 yang diarsir dan sebentar. Diarsir. Ada berapa yang diarsir? Ada 1. Bagiannya ada 1, 2, 3. Jadi ada 1/3 yang diarsir. Sedangkan di sini ada pertanyaan, berapakah bagian yang tidak diarsir? Sudah tanyanya di sini tidak diarsir. Jadi kebalikannya adalah yang tidak diarsir ada 1, 2. Jadi tidak diarsir adalah yang tidak diarsir adalah ada 1, 2. Jadi ini karena yang ditanyakan jadi di atas dan keseluruhannya yang jadi penyebutnya nanti 2/3. Perhatikan ya perbedaannya. Selanjutnya adalah pecahan senilai. Pecahan senilai adalah apabila pecahan tersebut diperbesar atau diperkecil, nilainya tidak akan berubah. Di sini nanti perbesarnya kita pakai perkalian dan diperkecilnya kita pakai pembagian. Contoh langsung ya. Ustazah punya pecahan 1/2. Di sini Ustazah kalikan 2. Apa harus dikali 2?
Tidak harus dikali 2, boleh sampai kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5, kalikan 100, asalkan jika atas dikali 2, bawah juga dikali 2. Jadi atas kali 2, bawah dikali 2. 1 kali 2 adalah 2, dan 2 kali 2 adalah 4. Contoh berikutnya, di sini ada 3/4. Ustazah mau ngalikan 4 us, berarti kalau atas dikali 4, bawah juga dikali 4. 3 kali 4 adalah 12, dan 4 kali 4 adalah 16. Contoh berikutnya lagi, Ustazah kasih Ustazah perkalikan 10. 3 kali 10 dan 5 kali 10. 3 kali 10 adalah 30, dan 5 kali 10 adalah 50. Contoh yang pembagian, Ustazah punya angka 70/100. Ini yang pembagian, berarti dia diperkecil. 70 saya langsung bagi berapa ya? Ini kan dibagi 2 bisa, cuma agar lebih cepat kalian bisa langsung dibagi 10 Oke, bisa 10 bagi 10, 70 dibagi 10 adalah 7, dan 100 dibagi 10 adalah 10. Gini caranya kalau dia diperkecil, gitu nggih. Selanjutnya adalah bab menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan adalah membagi habis pembilang dan penyebutnya. Kita langsung masuk contohnya, nggih. Contoh. Jadi ini membagi habis pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Jadi ini nanti hasilnya sama, agar sama-sama sudah stop, tidak bisa dibagi lagi. Contoh, langsung kita masuk contoh. Contoh sudah punya 2/4. Kalau namanya menyederhanakan adalah membagi habis, berarti dia nanti dibagi. Kira-kira disederhanakan jadi berapa ya 2/4? 2/4 bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2 boleh boleh selama dia sama-sama bilangan genap. Ini bisa dibagi 2 dulu. Oke, 2 dibagi 2 adalah 1 per 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi ini bentuk pembagian atau bentuk sederhananya dari 2/4. Contoh lainnya lagi, Ustazah punya berapa ya? 8/10. Di sini Ustazah bagi berapa dulu ya agar sama-sama bisa dibagi? Saya bagi 3. Apa bisa 8 dibagi 3? No, tidak bisa. Jadi kita bagi 2. Apakah 8 bisa dibagi 2? Bisa. Apakah 10 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 8 dibagi 2 adalah 4 per 10 dibagi 2 adalah 5. Apakah 5 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Apakah 4 bisa dibagi 5 lagi? Tidak bisa. Jadi ini sudah stop sampai di sini. Gitu ya. Contoh lain lagi. Kita punya 12/36. Agar lebih cepat, Ustazah langsung dibagi 4 aja, Kalau bagi 2 dulu boleh. Ustazah agar lebih cepat, Ustazah bagi 4. Atas dibagi 4, bawah dibagi 4. Berapakah 12 dibagi 4? 12 dibagi 4 adalah 3. Dan 36 dibagi 4 adalah 9. Ini masih bisa dibagi, karena 9 dibagi 3 masih bisa, dan 3 dibagi 3 juga bisa. Kita bagi 3, atas bagi 3, bawah juga dibagi 3. Jadi hasilnya adalah 3 dibagi 3 1, dan 9 dibagi 3 adalah 3. Jadi ini hasil paling kecilnya. Begitu ya.